Selanjutnya yaitu ada muffler. Yang ini fungsinya muffler sendiri untuk mengurangi kebisingan pada gas buang mesin. Selanjutnya yaitu ada evakuator valve, yaitu yang bawahnya ini. Evakuator valve sendiri berfungsi untuk mengeluarkan debu di saat engine mati. Selanjutnya yaitu ada exhaust pipe, berfungsi sebagai untuk mengeluarkan angin atau beluk biasanya apa? Gas buang ya. Gas buang. Selanjutnya yaitu ada exhaust pipe yang berfungsi untuk mengeluarkan gas buang dari muffler. Ini ada exhaust manifold, yaitu berfungsi untuk menyerap gas buang yang disalurkan ke turbocharger lalu ke muffler. Nah, yang ini primary dan ini secondary. Fungsinya sama, yaitu untuk menyaring kotoran sebelum masuk ke gas buang. Selanjutnya yaitu ada rebounder. Fungsinya untuk memanaskan engine saat engine baru dinyalakan. Yaitu ada aftercooler, yang ini outer, yang ini inner, berfungsi sebagai untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke turbocharger. Nah, ini yang pertama yaitu ada pre cleaner, berfungsi untuk menyaring udara sebelum masuk ke filter. Selanjutnya ada intake manifold, berfungsi untuk menyempurnakan pemasukan udara ke silinder-silinder. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada corrosion resistor, berfungsi untuk mencegah korosi dari air radiator. Terus yang selanjutnya di sini ada radiator cap yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada sistem pendingin agar cairannya tidak keluar atau bocor. Yang terus ada dua bagian yang tersendiri. Di sini ada overpressure valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem pendingin pada level yang ideal. Ketika tekanan dalam radiator melebihi batas yang diizinkan, pressure valve akan membuka dan membuang kelebihan tekanan ke reservoir tank. Dan kemudian yang bagian tengah sini ada radiator vacuum valve yang berfungsi menjaga tekanan ideal dalam sistem pendingin mesin, menjaga cairan Selanjutnya ada radiator cap vacuum valve yang berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem pendingin mesin agar tetap stabil, terutama saat mesin dingin atau saat tekanan radiator menurun. Baik, yang selanjutnya di sini ada radiator. Radiator sendiri berfungsi untuk menstabilkan suhu pada engine agar tidak panas ataupun terlalu dingin. Yang pertama-tama di sini ada upper tank yang berfungsi untuk menampung coolant panas yang berasal dari engine. Yang kedua di sini ada radiator tube yang berfungsi untuk mengalirkan coolant ke lower tank. Yang ketiga ada radiator fins yang membantu proses pendinginan pada coolant. Dan yang keempat di sini ada lower tank yang berfungsi menampung coolant yang sudah didinginkan oleh bagian sini. Dan selanjutnya ada drain plug yang berfungsi untuk menguras bagian dalam radiator. Terus di sini ada radiator upper tank hose yang terhubung ke termostat dan engine yang berfungsi untuk mengalirkan coolant yang panas melalui upper tank. Dan yang kedua ini ada lower hose yang mengarah ke water pump untuk disalurkan ke engine lagi. Di sini selanjutnya ada reservoir. Reservoir sendiri berfungsi sebagai menyimpan air pendingin dan
reservoir overpressure vacuum hose itu yang ini itu berfungsi untuk mengalirkan atau jalurnya, dan yang ini berfungsi untuk menutup dan mengeluarkan udara. Ini namanya reservoir breather hose. Dan di sebelah sini ini terutama ada badar, dan di sini ada cooling fan. Ini kipas ini. Cooling fan sendiri berfungsi untuk menjaga temperatur oil cooler. Nah, di sini saya akan menjelaskan water jacket, yaitu yang berada di area dalam sini. Itu water jacket sendiri berfungsi untuk mengalirkan cairan air di dalam mesin, dan water jacket bisa dibilang untuk jalannya air. Di dalam termostat sendiri yaitu ada dua komponen. Yang pertama yaitu ada bypass, yang ini dan yang ini main valve. Bypass sendiri berfungsi sebagai jalur pengaman dan membantu mendinginkan mesin saat terjadi kerusakan atau saat mesin sedang memanas. Sedangkan yang main valve yaitu untuk mengontrol dan mengatur sirkulasi cairan pendingin di dalam sistem pendingin mesin, terutama untuk mencegah overheat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada termostat. Yang ini berfungsi sebagai mengatur suhu dan mengontrol aliran. Kemudian yaitu ada termostat housing yang berfungsi sebagai rumah bagi termostat itu sendiri. Kemudian yaitu ada ini termostat. menyebutkan nama-nama komponen dan beberapa fungsinya. Yang pertama di sini ada oil pan yang berfungsi untuk menampung oli, dan di sini
Selanjutnya di sini ada oil strainer yang berfungsi untuk menyaring oli. Terus di sini ada oil cooler yang berfungsi untuk mendinginkan oli. Dan di sini ini ada oil pump. Dalam sini ada oil pump yang berfungsi untuk memompa oli. Dan selanjutnya di sini ini ada camshaft yang berfungsi untuk mengatur push rod. Selanjutnya di sini ada crankshaft yang berfungsi untuk merubah gaya. Dan di crankshaft sendiri ada beberapa lubang untuk oli, untuk menyalurkan oli, melumasi bagian sininya. Lalu di sini ada push rod, yaitu di sini ada connecting rod. Dan di connecting rod sendiri di sini ada komponen yang sebelah sini ini small end, di sini big end. Dan di sini ada rocker arm. Sini ada rocker arm yang berfungsi untuk mengatur katup ketika mau membuka atau menutup. Lalu di sini di keseluruhan ini namanya FIB, untuk mengontrol fuel atau memompa fuel dan disalurkan ke nozzle dan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Dan di FIB sendiri di sini ada ini feed pump untuk memompanya. Lalu di sebelah sini ada piston. Dan di sini valve sendiri ada yang exhaust dan intake. Dan ini di sini ada tulisannya atau tandanya. Kalau IS itu yang intake, kalau EM itu yang exhaust. Lalu di sini ada fill pipe atau delivery, itu yang berfungsi untuk menyalurkan fuel ke nozzle yang terpasang di sini. Semangat baru ingin ku. Baik, di sini ada oil filter untuk menyaring kotoran dari oil engine ke oil filter. Di sini ada fuel filter untuk menyaring kotoran bahan bakar untuk menjaga kualitas mesin. Baik, di sini ada water pump gear berfungsi untuk memutar cooling fan maupun water pump. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cylinder head. Cylinder head itu ada banyak fungsinya. Salah satunya untuk tempatnya valve, pembukaan katup terhadap pembuangan maupun masuknya udara. Selain itu ada tempatnya exhaust, yaitu exhaust manifold yang ada di sini untuk tempatnya gas buang.
Dan di sini juga ada water jacket untuk pendingin mesin. Lalu di sini juga ada jalur semut atau yang biasanya itu dibuat untuk jalurnya oli. Di sini ada engine mounting, itu di sini sama sini berfungsi untuk dudukan engine ke unit dan bisa pakai untuk meredam getaran. Air kompresor berfungsi untuk menyuplai udara untuk sistem pengereman. Di sini ada ting motor berfungsi sebagai penggerak awal untuk memutar skandat poros ekol sehingga mesin bisa menyala ditenagai langsung oleh baterai. Ini juga ada bel berfungsi untuk sebagai komponen transmisi bias yang menghubungkan dan mentransfer putaran. Dan juga di sini ada alternator berfungsi sebagai komponen yang berguna mengisi aki, yaitu ini. Baik, di sini ada oil cooler, yaitu berfungsi untuk komponen pendingin yang berfungsi untuk menurunkan suhu oil mesin. Terima kasih. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat. Tetap semangat, tetap semangat. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Terakhir kalinya, sini ada flywheel. Flywheel adalah komponen yang menyiapkan energi rotasi dan membantu menjaga keselarasan putaran engine serta menjadi komponen utama. Dan di situ ada flywheel housing berguna untuk tempatnya flywheel.